Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema hari ini adalah menjadi bijak. Amsal yang pertama, tetapi kita akan membaca beberapa bagian dari Amsal pertama. Amsal pertama ayat 5 sampai dengan ayat 10, dilanjutkan ayat 32 sampai dengan 33. Demikian. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Ayat ini ditujukan untuk orang menjadi bijak, yaitu orang yang memiliki pemikiran akan hikmat, memiliki kerendahan hati untuk belajar tentang berbagai hal, termasuk di dalamnya adalah firman Tuhan. Hati orang bijak pasti mencintai Tuhan, mencintai pengajarannya. Orang bijak sifatnya mudah diajar, mencari pengetahuan dan menyimpannya. Ayat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa orang lebih baik untuk kita membuka diri, belajar, dan menerima apa yang Tuhan firmankan. Hikmat diperlukan di dalam kehidupan sehari-hari. Bijak di dalam mendengarkan, bijak di dalam menasihati, bijak juga di dalam menerima perintah. Oleh karena itu, di dalam semua karakter tersembunyi adalah bersumber dari kekuatan yang Tuhan berikan, yaitu meninggalkan semua yang jahat. Dan firman Tuhan adalah bahan pertimbangan. Bisa juga dikatakan sebagai arahan atau bimbingan, di mana bagaimana kita berperilaku, kita bersikap di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebenaran yang paling mendasar adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Mengakui bahwa tidak ada pengetahuan yang terpisahkan daripada kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Sekali lagi, takut akan Tuhan adalah sebuah reaksi yang sudah seharusnya kita berikan kepada Tuhan, kepada hadirat Tuhan yang maha tinggi dan kekudusannya. Takut akan Tuhan sekali lagi adalah dasar dari segala pengetahuan yang disebut sebagai hikmat. Mengetahui bahwa tidak ada pengetahuan dan kebenaran tanpa mengarah kepada Tuhan. Banyak amsal di dalam pasal-pasal berikutnya berisi tentang pengalaman, pengamatan, maupun refleksi manusia sebagai dasar nasihat. Kata takut di sini bukan memiliki pengertian, saya menjauhi, tidak. Tetapi takut di sini adalah sebuah refleksi menuntut perilaku yang baik, kita memiliki hubungan yang baik, kita hormat kepada Tuhan. Dasar manusia adalah hormat kepada Tuhan, sepenuhnya tunduk kepada Tuhan, dan sadar bahwa hidup kita bergantung kepadanya. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Apa artinya? Ada juga orang-orang pandai tetapi yang tidak peduli, bahkan bertentangan dengan Tuhan, baik pada zaman yang lalu maupun pada zaman saat-saat ini. Orang-orang ini tentunya tidak mempunyai pengetahuan atau pemahaman tentang apapun yang terkait dengan Tuhan. Oleh karena itu mereka tidak dapat melihat gambaran yang lebih besar mengenai siapa yang menciptakan dunia ini. Dan pada akhirnya mereka kelak akan mengalami kehancuran pada diri mereka. Pengetahuan akan kebenaran dimulai dengan pengetahuan tentang bagaimana kita memahami tentang Allah. Dialah yang memberikan pengetahuan kepada kita baik melalui wahyu,
pengalaman, pengamatan, dan jawabannya. Itulah yang disebut dengan pendahuluan pengetahuan adalah orang takut akan Allah, akan menaati hukumnya, yaitu hikmat. Amsal ini digambarkan sebagai orang tua yang sedang menasihati anaknya. Kita sebagai anak diminta tanpa perkecualian untuk mendengarkan nasihat-nasihat orang tua. Karena orang tua kita sendiri adalah orang tua yang memikirkan yang terbaik, memberikan dirinya, memberikan refleksi pengalamannya agar sang anak bisa melanjutkan kehidupan dengan lebih baik. Dan itu merupakan refleksi hikmat ilahi. Kesimpulan akhir adalah bagaimana perbedaan akan hidup orang yang bijak dan orang yang bodoh. Kehidupan orang yang patuh akan firman Tuhan dan yang tidak patuh. Yang patuh akan hidup dengan baik, aman, jauh dari masalah. Sedangkan yang tidak patuh pada akhirnya akan menemui kecelakaan bahkan kematian. Oleh karena itu ada 4. T-A-A-T. T yang pertama adalah takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, mendengarkan perintah-perintahnya, taat pada perintahnya, taat pada firman-Nya. Yang kedua, A, akui Tuhan dalam segala hal dalam kehidupanmu. Milikilah hati yang rendah, tidak sombong, hati yang mau mendengarkan akan hikmat dan belajar untuk menaatinya. Dan yang ketiga adalah A, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, bukan kepada harta, apalagi kepada kesenangan dunia. Semuanya akan membawa kepada kebinasaan tanpa hikmat dari Tuhan. Yang keempat, T, tolak bujukan orang-orang yang membawa kebinasaan. Walaupun tampaknya manis, tampaknya menarik, tetapi pada ujungnya adalah maut atau kecelakaan. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita belajar T-A-A-T, taat, takut akan Tuhan, akui Tuhan dalam segala hal, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan tolak bujukan kepada orang yang membawa kebinasaan. Tuhan memberkati kita. Amin.